Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasyhuran Raden Patah membangun Kesultanan Islam Demak selama ini hanya berkisaran pada peranan para wali songo dan para wali-wali lainnya. Padahal ada satu tokoh yang banyak berperan dalam kesejarahan Demak. Satu tokoh yang jangan dibicarakan ini adalah Ki Wonopolo yang bergelar Patih Mangkurat atau Ki Ageng Patih Wonosalam. Ki Ageng Patih Wonosalam yang mengemban tugas dari Sang Sultan untuk menemui Ki Ageng Kebokonongo di Pengging. Dengan beberapa orang prajurit Demak dan ditemani beberapa tokoh yang mempunyai nama besar di era kerajaan Demak dan diiring-iringi dengan beduk asma dari Sunan Kudus yang diberi nama Simowali. Patih Wonosalam melewati rawa perbukitan dan hutan untuk menuju ke Pengging. Ringkas cerita, sang patih di Pengging mendapat wejangan dari Ki Ageng Kebokonongo. Dan hal itu menjadikan Patih Wonosalam selalu memikirkan perkataan orang suci itu. Di tengah perjalanannya pulang ke Demak, Patih Wonosalam izin ke semua orang yang ikut bersamanya. Kalau dirinya mau ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Dan semua rombongan diminta untuk kembali ke Demak terlebih dahulu. Di tengah hutan yang penuh dengan rawa-rawa putar, Patih Wonosalam memisahkan diri dari rombongan menuju ke arah utara tanpa tujuan. Beliau merasakan batin yang ingin menyendiri agar mampu menemukan jawaban dari kegelisahannya karena mendapatkan ilmu wejangan dari Ki Ageng Kebokonongo. Patih Wonosalam berjalan ke utara terus dengan tanpa tujuan mau kemana. Sesampainya di sebuah tempat, beliau melihat sebuah sumber air. Kemudian beliau pun menuju ke sumber tersebut untuk minum airnya. Akan tetapi dalam batinnya yang terdalam, sang patih di tempat tersebut merasakan getaran aura karomah yang sangat luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Patih Wonosalam duduk bersila, mengheningkan diri, melepaskan akal, menembus rasa keyakinan sejati, menembak kepada Sang Pencipta. Setelah beberapa saat, beliau merasakan dirinya menyelaras dengan alam sekitar. Semakin ditingkatkan munajatnya kepada Tuhan, semakin Patih Wonosalam merasakan kenyamanan dan ketenteraman batin. Hilang gundah, cemas, dan kebingungannya. Seakan-akan semua pertanyaannya terjawab tanpa kalimat, tapi terjawab dengan menyelarasnya diri sang patih dengan Sang Pencipta melalui alam dan energi suci yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelum beliau. Dan sang patih menyelaraskan tempat tersebut selama 2 kali 41 hari tanpa merasakan raganya berkeluh. Karena batinnya sudah menguasai seluruh rasa. Sampai beliau bertemu dengan rombongan dari Demak ke lubang kedua yang dipimpin oleh Senopati Demak, yaitu Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus bukan manusia biasa, beliau mampu merasakan keberadaan Patih Wonosalam yang telah menjadi manusia yang berbeda dari Patih Wonosalam yang dulu. Akan tetapi Sunan Kudus tidak menemuinya, hanya dilihatnya dari jauh, lalu meninggalkannya. Karena beliau sedang menjalankan tugasnya sebagai Senopati Demak untuk menegur Ki Ageng Kebokonongo. Rasa penasaran Sunan Kudus kepada Patih Wonosalam yang sekarang seperti menjadi manusia yang berbeda itu beliau simpan di dalam hatinya. Dengan batin yang mengatakan bahwa beliau akan menemui Patih Wonosalam setelah tugasnya dari Pengging. Menurut keterangan juru kunci makam Patih Wonosalam, dulu beliau perjalanan dari Demak
menuju ke Rawa Ambarawa, Solo, melewati Sragen, lalu ke utara, menuju ke arah Kabupaten Grobogan. Hingga akhir hayatnya, beliau dimakamkan di Desa Pondok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Ada 7 makam yang di dalam cungkup tersebut, yaitu Eyang Bayu Seto atau Mbah Lingsir Putih, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Patih Wonosalam, Mbah Ronggo Kusumo, Nyi Sireng, Nyi Serang, dan Mbah Gokusumo. Demikianlah cerita sedikit mengenai Ki Ageng Patih Wonosalam dan keberadaan makomnya. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.